多少？你嫌我抠，我还嫌你麻烦。拖拉机排得很整齐嘛。Dan diperlihatkan di sini senjata miliknya patah. Lalu dia mengejar salah satu musuhnya yang mempunyai job sama untuk diambil senjatanya. Kemudian dia segera menuju ke tempat Lord Grimm dan mereka berdua dapat mengalahkan semua musuh tanpa kesulitan. Sementara itu, Bowzi secara tidak sengaja terperosok ke dalam sumur tua saat kabur dari kejaran musuh. Dan tidak disangka, di dalam sumur tua itu dia bertemu dengan seorang summoner yang bernama Luoji. Yang ternyata, dia adalah player yang selalu menyewa ruangan VIP di warnet Happy tadi. Di sini Luoji sudah sangat mengenal Bowzi karena Bowzi sering mencetak rekor dengan Lord Grimm. Dan saat lokasi mereka udah ketahuan musuh, mereka jadi kabur berdua. Lalu Su Mucheng dan Yifan yang menggunakan akun kedua mereka sempat diremehkan oleh musuh karena tidak join member Alphamart. Namun, berhubung mereka berdua aslinya emang udah sangat berpengalaman, dengan kerjasama yang sangat bagus, mereka berdua dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan sekali serang. Dan Little Tang yang udah respawn di kota ketahuan nih sifat aslinya. Jadi dia udah dikasih tahu Yekyu untuk menunggu dulu di kota. Namun karena terlalu pede, dia berniat akan mengalahkan dua tim sekaligus. Dan di luar dugaan, nyatanya dia sendirian dapat mengalahkan dua tim itu. So mereka semua berkumpul di atas sebuah bukit, berhadapan dengan puluhan musuh yang juga udah respawn. Karena darah mereka udah pada tipis, di sini awalnya Yekyu dan timnya bermaksud untuk kabur. Namun, Little Tang berkata kalau dia harus mengambil kembali senjatanya yang udah dirampas. Lalu Yekyu bertanya kepada semua anggota timnya, yang artinya, apakah mereka mau membantu Little Tang? Dan dengan semangat mereka semua menjawab bersedia untuk membantu. So peperangan antara tim Lord Grimm dan gabungan dari 6 guild besar udah nggak bisa menghindar. Dihindari. Setelah semua anggota tim dipulihkan oleh Luoji, sedikit demi sedikit anggota tim Lord Grimm bisa nyicil-nyicil musuh. Dan saat energi musuh hampir habis, dengan taktik 4-4-2, tim mereka dapat mengalahkan semua lawannya. Sampai tersisa satu player yaitu ketua guild Excellent Era yang merampas senjata milik Little Tang. Dan Yekyu sengaja membiarkannya duel dengan Little Tang. Bahkan dengan senjata seadanya pun Little Tang dapat mengalahkannya tanpa kesusahan. Lalu mengambil kembali senjatanya yang telah dirampas. Setelah kejadian itu, ketua guild Excellent Era yang memimpin penyergapan di guild-guild besar, dia merasa sangat terpuruk karena disalahkan atas kekalahannya yang menyebabkan karakter dari pemain-pemain terbaik mereka turun level. Lalu Luoji, seorang summoner yang jenius tadi, akhirnya join ke tim Lord Grimm sebagai ahli strategi. Dan mereka semua merayakannya dengan makan-makan bersama dengan Su Mucheng. Melihat kebersamaan mereka, di sini Yekyu bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini tanda-tanda kalau insentif prakerja saya turun? Yekyu terpikirkan untuk membentuk tim secara ofisial dan kembali ke kompetisi.
Sementara itu, Excellent Era sedang mengadakan jumpa pers terkait pensiunnya Ye-Kyu. Tao selaku manajer mereka yang tidak lain adalah teman kecil Ye-Kyu sendiri, untuk meredam kemarahan para fansnya karena kekalahan berturut-turut Excellent Era, dia bilang bahwa pensiunnya Ye-Kyu adalah karena kehendak Ye-Kyu sendiri. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mendukung keputusan Ye-Kyu. Di sini Guoguo merasa sangat kehilangan dan tetap tidak percaya dengan statement Tao. Dia berharap dengan pensiunnya Ye-Kyu bukan berarti dia tidak akan bertemu lagi dengan idolanya. Di sisi lain, giliran Guild Tyranny yang lapor ke wakil kapten mereka. Karena kaptennya terkenal sangat killer, ketua guildnya nggak berani lapor langsung ke kaptennya. Makanya dia lapor ke wakil kaptennya dulu. Diperlihatkan wakil kaptennya adalah orang yang sangat kaku dan super disiplin soal waktu. Lalu, mereka langsung mulai penyergapannya. Dan di sini, dengan tangan kosong pun Ye-Kyu dapat mengalahkan beberapa anggota Guild Tyranny. Sampai dia berhadapan dengan wakil kaptennya, dan mereka sudah kenal satu sama lain. Wakil kaptennya menantang Ye-Kyu untuk taruhan dalam pertandingan tim. Kalau tim Ye-Kyu kalah, dia tidak diperbolehkan lagi melakukan misi penyerbuan. Kalau nggak melakukan misi penyerbuan, dia tidak bisa nyari item untuk upgrade senjatanya. So, tidak ada pilihan lain, Ye-Kyu harus memenangkan pertandingan itu. Tahu Ye-Kyu yang ada di balik Lord Grimm, wakil kapten Tyranny langsung melaporkannya kepada kaptennya. Namanya Han Wenqing. Dia juga adalah veteran Glory yang juga bersama-sama dengan Ye-Kyu memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Diceritakan dia ini adalah musuh bebuyutannya dari zaman dulu. Ini kayak Tsubasa sama Hyuga. Nggak tahu Tsubasa sama Hyuga nih, saya kasih tahu nih, legend. Balik ke cerita, di sini Han Wenqing dengan job karakternya brawler, dia pengen tahu nih keadaan Ye-Kyu sekarang. So dia memutuskan untuk ikut dalam pertandingan. Balik ke warnet Happy, di sini karena merasa Ye-Kyu harus menang, dia meminjam ruangan VIP yang nantinya akan dibayar tempo untuk menjabarkan taktiknya dalam melawan Tyranny yang terkenal dengan damage yang sangat tinggi dan gaya permainannya yang agresif. Dan saat masuk ke pertandingan, diperlihatkan bukan cuma damage-nya yang tinggi. Healer mereka juga bermain sangat bagus, sehingga ketika tim Ye-Kyu mencoba menguras HP anggota tim Tyranny, dia akan langsung diobati lagi dan HP-nya menjadi kembali penuh. Di sini tim Ye-Kyu sempat stres dengan healer milik tim Tyranny. Namun, Ye-Kyu punya rencana untuk menculik salah satu anggota tim Tyranny dan menariknya agar keluar dari jangkauan healer mereka. Dan saat tim Ye-Kyu kira mereka udah menang, keluarlah Han Wenqing dengan intro epicnya pakai Meteor Storm. Dengan beberapa skill, dia langsung menghabisi Bowzi, Yifan, dan Little Tang untuk bertarung one-on-one dengan Ye-Kyu. Di sini, Wenqing hanya penasaran apakah Ye-Kyu beneran keluar atau dikeluarkan sebenarnya. Dan Ye-Kyu menjawab, yang artinya dalam bahasa Inggris, experience is the best teacher. Bahasa Indonesianya saya juga kurang tahu. Intinya dia berkata kalau dia akan kembali ke kompetisi dalam waktu dekat. Balik ke warnet Happy merasa udah kalah dalam taruhan, Ye-Kyu tidak bisa lagi melakukan penyerbuan boss monster. Lalu dia memikirkan jalan lain untuk mendapatkan material untuk senjatanya. Dia menjual panduan strategi untuk memecahkan rekor penyerbuan buatan Luoji untuk kemudian ditukar dengan material langka. Sementara Little Tang, dari pertandingan terakhirnya melawan Tyranny, dia udah berpikir kalau Ye-Kyu memang bukan orang sembarangan. Dan saat wawancara, Han Wenqing berkata kepada pers kalau Ye-Kyu tidak menyerah dan akan kembali ke turnamen dalam waktu dekat.
yang menyemangati Guoguo lagi untuk mendukung Yekyu idolanya. Karena berpikir Yekyu akan kembali ke Excellent Era, di sini Guoguo memesan tiket untuk melihat pertandingan para bintang, yaitu pertandingan antara junior untuk menantang seniornya dalam pertandingan 1 lawan 1. Sementara itu, Sumu Cheng yang sedang kopi darat dengan Yekyu, dia juga meminta Yekyu untuk datang ke acara pertandingan para bintang dan memberikan 3 buah tiket untuknya. Di sisi lain, karena tiketnya udah terjual habis, calo kenalan Guoguo tidak bisa mendapatkan tiket untuknya. Pas nih, Yekyu memberikan tiketnya, lalu paginya dia, Guoguo, dan Little Tang berangkat sama-sama. Sampai di tempat, Guoguo membuka stand untuk Yekyu. Dan dia bertemu dengan calo kenalannya di Excellent Era tadi. Calo itu berkata kalau masa kejayaan Yekyu udah selesai dan sekarang dia udah nggak main lagi. Lalu mereka membantu Guoguo untuk membereskan stand-nya, dengan kata lain diusir. Di sini Guoguo merasa sangat down dan Yekyu menyemangatinya dengan berkata, "Absorb liquid quickly with diamond layer technology," yang artinya, apakah idola itu? Apakah orangnya, atau kata-katanya, atau semangatnya, atau tekuannya, ataukah mungkin sedet? Lalu Guoguo jadi mengerti kalau yang diidolakannya selama ini adalah semangat Yekyu, yaitu membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sementara itu diperlihatkan